Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gabungan antara film perang, film monster, dan mitologi Melayu? Dijadiin satu, kedengarannya kayak rame banget ya. Tapi percaya atau enggak, itu semua dicoba dijahit jadi satu paket di film Monster Island yang tayang di Netflix. Dan jujur ya, pas denger judulnya, ekspektasi gua agak-agak ke Godzilla versi Shudder. Tapi ternyata yang gue dapet, lebih mirip kayak Predator ketemu Gilman, tapi numpang lewat di setting Perang Dunia II. Cerita dimulai dari ledakan kapal, lanjut ke teror siluman air. Film ini dibuka dengan gaya yang cukup memikat, adegan perang yang padat dan intens di tengah Samudra Pasifik. Gak butuh waktu lama, kapal militer Jepang meledak, dan sebagian penumpangnya terdampar di sebuah pulau antah berantah. Udah kebayang dong suasananya? Sepi, hutan lebat, dan suara aneh dari balik pepohonan. Dan ternyata mereka nggak sendirian. Dari situlah kita diajak masuk ke suasana survival horror. Satu persatu mereka mulai hilang. Dan lo udah bisa nebak, pasti ada sesuatu yang ngintai mereka di kegelapan. Awalnya kita dibikin mikir ini film perang biasa. Tapi beberapa menit masuk, suasananya langsung berubah total. Langsung shifting ke horror survival yang lumayan intens. Lo bisa ngerasain betapa mereka ini bukan lagi bertahan hidup dari alam, tapi dari sesuatu yang bahkan nggak masuk akal. Dan ngomongin soal yang nggak masuk akal, ayo kita bahas si bintang utama film ini, si monster. Desain makhluknya itu surprisingly keren. Terinspirasi dari mitologi Melayu tapi dibungkus gaya old school ala Creature from the Black Lagoon. Ada sedikit vibe Predator, dikit-dikit The Host juga. Dan di beberapa scene, gue harus akuin, efek praktisnya nendang banget. Pembunuhannya brutal. Daging robek, kepala putus, darah mungkrat. Yes, horror pecinta practical gore akan cukup puas. Tapi sayangnya nggak semua efek bisa selamat. CGI-nya? Nah ini dia masalahnya. Lo pernah nonton film monster di Sci-Fi Channel era 2000-an? Yap, kira-kira kayak gitu rasanya. Makhluknya sering banget nggak nyatu sama background, kayak ditempel doang. Ada momen-momen yang bikin gua kelempar keluar dari atmosfer filmnya. Gara-gara visual effect yang, ya, kasar. Dari segi karakter, film ini sebenarnya punya niat baik. Ada dua tokoh utama yang dipaksa bekerja sama meskipun mereka dari pihak musuh. Sebuah dinamika enemy mine versi tropis yang cukup menarik di awal. Hubungan mereka pelan-pelan berkembang dan itu jadi tulang punggung film ini. Sayangnya chemistry mereka, ya oke, tapi nggak meledak. Kayak masakan yang bumbunya kurang garam. Lo paham arahnya mau kemana, tapi feel-nya nggak sampai ke hati. Apalagi di bagian tengah film, pacing-nya mulai goyah. Terlalu banyak jalan-jalan di hutan, terlalu dikit monster action. Gue sempet berharap pulau ini penuh sama makhluk-makhluk aneh, kayak Skull Island versi hemat. Tapi ya, ternyata cuma satu makhluk doang. Lumayan sih, tapi potensi seremnya agak disia-siain. Dan ketika masuk ke babak ketiga, film ini kayak mulai lupa sama janji awalnya. Intensitasnya turun, eksposisinya kebanyakan, dan endingnya ya standar banget. Too safe buat film yang dari awal berusaha tampil beda. Gua ngerti sih, mungkin niatnya pengen ada penutup yang emosional dan bermakna. Tapi yang kerasa justru lelah. Apalagi durasinya dipanjang-panjangin. Terasa banget dipaksa sampai 1 jam 23 menit, padahal bisa selesai lebih cepat dan padat. Monster Island ini tuh kayak makanan yang bumbunya udah menarik. Ada Perang Dunia II, ada makhluk mitologis, ada darah-darah, tapi waktu dimasak, takarannya nggak pas. Efek praktis dan desain monsternya oke. Tapi CGI-nya kadang memalukan. Ceritanya punya konsep menarik, tapi eksekusinya setengah matang. Pacing-nya juga kayak roller coaster yang mogok di tengah jalan. Buat penggemar horror monster dan pecinta mitologi, ini mungkin bisa jadi tontonan akhir pekan yang cukup seru. Asal jangan bawa ekspektasi tinggi. Tapi kalau lo ngarepin sesuatu yang groundbreaking dan nempel di kepala kayak The Descent atau Predator, kayaknya ini bukan yang lo cari. So, gimana menurut kalian? Pernah nonton Monster Island juga? Atau malah punya rekomendasi film horror monster lainnya yang underrated? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Jangan lupa like kalau suka review santai kayak gini, subscribe biar gak ketinggalan obrolan film selanjutnya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Stay safe and stay spooky. Bye-bye.